Jadi Bapak sebelumnya perkenalkan, saya Yudi Salsa. Saya adalah ahli gizi yang saat ini sedang bertugas dan juga sedang menjalani pendidikan profesi dietitian di Universitas Tempat pada sore hari ini. Dan kita akan melakukan edukasi dan juga konseling berkaitan dengan kondisi Bapak. Di mana Bapak sendiri ini rutin melakukan olahraga di 4 hingga 5 kali seminggu dengan intensitas yang cukup sedang dan juga sebagai seorang penyintas diabetes mellitus. Juga di Bapak saya dua apa ya? Pada sore hari ini setelah sebelumnya kita melakukan pengkajian asesmen terkait kondisi Bapak, di sini saya akan membawakan salah satu topik mengenai bagaimana manajemen gula darah dan juga mengupayakan asupan protein yang optimal. Di sini kita akan sedikit membahas terkait bagaimana sih kita memanajemen gula darah dan juga memiliki asupan protein yang baik, yang mana ini nanti bisa diterapkan di melihat dari kondisi Bapak yang memang juga sering olahraga tadi dan juga memiliki diabetes, maka saya akan mengatakan itu. Di sini ada leaflet ya Pak, leaflet mengenai bagaimana materi kita ke depan. Ini bisa dibuka. Sebelumnya benar ya dengan Bapak Nur, tinggi badan 168 cm, berat badan 60,2 kg, IMT dalam status gizi baik dan juga memiliki otot yang dominan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk dilakukan edukasi konseling? Baik, saya izin mulai dengan memaparkan terkait apa itu diabetes. Jadi diabetes adalah gangguan regulasi hormon insulin akibat tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara optimal, ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, untuk bisa memanajemen gula darah, salah satunya kita bisa dengan melakukan olahraga yang rutin, di mana olahraga ini memiliki manfaat bagi penderita diabetes. Yang pertama, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah, lalu meningkatkan kebugaran, menjaga berat badan, meningkatkan penggunaan gula oleh otot sehingga gula darahnya menurun walaupun turun sedikit seperti itu, dan juga mencegah komplikasi metabolisme di kemudian hari. Nah, penting juga diketahui bahwa seseorang yang memiliki diabetes dan rutin berolahraga perlu memperhatikan pola makannya Bapak. Jadi baik sebelum dan juga sesudah berolahraga seperti itu. Lalu yang paling penting adalah ketika kadar gula darah kita rendah, maka diusahakan kita menghindari berolahraga terlebih dahulu. Nah, sebagai seorang yang penyintas diabetes dan juga berolahraga, maka kita perlu memahami terkait prinsip mengatur pola makan, di mana ada yang namanya 3J Bapak: jadwal, jumlah, dan juga jenis. Jadwal ini artinya makan secara teratur sesuai pola makan kita, seperti 3 makan utama, 2 selingan. Jika ada lanjutan, bisa menambahkan 1 menu lanjutan. Dan juga jumlah ini adalah menyesuaikan porsi. Contohnya satu setengah piring sayur, 1,5 buah, dan juga 1 potong buah. Nah, lalu ada jenis di sini kita memilih makanan yang sehat. Contohnya seperti dari karbohidrat kompleks seperti umbi-umbian, singkong, ubi seperti itu, yang bisa digunakan mengganti nasi. Nah, lalu juga kita harus membatasi gula dan juga lemak yang tinggi. Nah, ini contoh karbohidrat kompleks Bapak, ada ubi, singkong, kentang, beras merah seperti itu. Nah, oleh karena itu diperlukan perencanaan ya Bapak. Nah, perencanaan di sini saya sudah membuat di mana kita bertujuan untuk membantu proses pemulihan Bapak setelah lakukan. Nah, lalu juga mempertahankan massa otot walaupun sebagai penyintas diabetes, lalu membantu menangani dehidrasi saat latihan, mencegah mempertahankan status gizi dan juga fungsi fisik, membantu mengontrol kadar gula darah, serta melalui pengaturan pola makan. Jadi kita mengontrol kadar gula darahnya bisa dengan pengaturan pola makan dan pemilihan bahan yang tepat. Nah, dari yang sudah saya kaji sebelumnya melalui asesmen, didapatkan Bapak kebutuhan energi Bapak sekitar 2000 kilokalori, proteinnya tinggi 78 gram, lemaknya 56 gram, karbonya 306 gram, dan cairannya
3.400 mili. Nah, protein di sini Bapak sangat penting ya, karena berperan untuk mempertahankan massa otot Bapak, lalu membantu pemulihan setelah latihan, menjaga kekuatan tubuh, serta mencegah adanya kehilangan massa otot seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memenuhi kebutuhan gizinya tadi yang sudah saya hitung, saya sudah membuatkan contoh menu di belakang ya Bapak. Contoh menu sehari yang sekiranya bisa Bapak terapkan dan jalankan di beberapa kemudian hari seperti itu. Contohnya di sini ada latihan pagi dan makan pagi. Latihan paginya mungkin bisa dengan menambahkan singkong rebus seberat 100 gram, satu buah sedang. Lalu makan paginya ada nasi putih, ayam goreng, pepes, tempe goreng, sayur bayam, buah nanas, dan lain sebagainya. Di sini juga ada selingan siang, makan siang sejumlah berikut. Lalu juga ada selingan sore dan juga makan malam. Kalau selingan siang, makan siangnya ada singkong rebus, kacang tanah kulit, bubur kacang hijau, nasi putih, ayam goreng. Untuk makan siangnya ada nasi putih, ayam goreng, pepes tahu, tumis kangkung, nanas, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk pemilihan bahan makanannya ini saya sudah sesuaikan dengan yang biasa Bapak konsumsi hariannya supaya tidak memberatkan seperti itu. Nah, lalu di sini yang terakhir, untuk bisa menjalankan diet ini maka kita harus melakukan ini seperti makan secara teratur, memilih sumber karbohidrat yang tepat, lalu mengonsumsi protein yang memenuhi asupan, dan juga memperbanyak sayur buah serta minum air yang cukup. Jadi ketika kita berlatih biasanya ada pengurangan cairan dan itu harus terpenuhi lagi seperti itu. Nah, seperti itu Bapak untuk yang bisa saya sampaikan, singkat saja. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang ingin Bapak tanyakan? Khususnya untuk saya ya. Jadi memang itu bagus ya, saya terima kasih sekali karena selama ini memang tidak ada manajemen yang saya lakukan. Jadi mungkin dengan adanya program ini nanti mudah-mudahan terus ya akan saya jalani sebisa mungkin ya. Karena memang selama ini memang tidak ada manajemen. Oke. Mungkin ada yang Bapak ingin tanyakan atau yang kesulitan mungkin untuk dijalankan atau ingin mengganti bahan makanan tertentu? Ya sebenarnya kesulitannya nggak ada, hanya kendalanya itu karena manajemen itu juga tidak mudah. Betul. Itu aja. Jadi hanya butuh untuk apa namanya seriusan saja. Ya sebenarnya kalau untuk seriusan mungkin ada ya, bisa ada gitu. Cuman karena keadaan mungkin juga yang membuat kendala juga gitu. Walaupun nanti kok saya usahakan ya perjuangkan. Terus sebenarnya ya itu aja sebenarnya yang ingin saya jalani. Dan untuk menu itu memang ya kita masih orang awam ya, jadi belum bisa menilai kadar kandungan yang ada di dalam makanan. Nanti dengan adanya yang sudah dikasihkan ini nanti akan kita pelajari. Baik. Oke, jika semua tanyakan dan sebagainya mungkin bisa dirangkum dulu pasal, tapi nanti jika di beberapa waktu depan ada yang ditanyakan saya langsung dan personal. Dan mungkin sebelum saya menutup, mungkin saya izin mereview kembali nih Bapak. Tadi saya sempat menyinggung terkait karbohidrat kompleks yang dari umbi-umbian. Mungkin bisa disampaikan dua contoh yang mungkin Bapak ingat dari yang saya sampaikan. Ya, biasanya ubi, biasanya memang ubi, jagung itu jarang, kentang juga jarang. Ubi ya. Oke, baik. Salah satu karbohidrat kompleks yang bisa dikonsumsi untuk mencegah terjadinya lonjakan gula darah tadi dengan mengonsumsi ubi salah satunya. Jadi ketika kita makan gula darahnya tidak langsung naik seperti itu Pak.
Jadi kita memanajemen untuk mencegah itu terjadi dengan pola makan yang tepat, terutama pemilihannya. Baik, mungkin Bapak Sedikit sekali ya ini tadi disebutkan untuk makan nasi 3 kali ya. betul Bapak. Nah ini selama ini yang saya lakukan 4 kali Oh, ya. jadi, Itu ya hanya karena kebiasaan saja. Jadi bukan apa-apa, hanya kebiasaan saja itu. Nah, ini bagaimana? Oke, baik. Dari menu yang saya sudah sampaikan tadi, ada makan pagi, makan utama ya Bapak ada 3, makan pagi, siang dan juga malam. Nah, memang Bapak sering mengonsumsinya 4 kali makan utama nih, tapi karena kita ingin manajemen, jadi saya sedikit merubah Bapak dari 4 kali menjadi 3 kali, tapi dengan hitungannya tetap 4 kali karena dimakan selingan siang nih Bapak itu ada singkong rebus, kacang tanah dan juga bubur kacang hijau. Ini Kacang, ya. betul. Jadi harapannya walaupun makan utamanya tidak yang 4 kali nasi, tetapi 4 kalinya ini 3 nasi dan 1 singkong dengan ada kacang-kacangan. Betul. Jadi kita usahakan tidak langsung mengganti semuanya, tapi mengganti perlahan dulu Bapak, dari yang 4 kali menjadi 3 kali seperti itu. Dan harapannya dari singkong, kacang tanah dan juga bubur kacang hijau ini bisa memenuhi sebagai makan utama seperti itu Bapak. Jadi hitungannya tetap 4 kali seperti itu. Jadi kan kita tidak langsung berubah karena takutnya akan shock dan kaget, malah kepatuhan nanti menurun seperti itu Bapak. Jadi memang untuk merubah kebiasaan dan juga keseriusan harus secara perlahan dulu. Yes. Jadi mungkin betul beradaptasi dulu. Nanti setelah Bapak bisa menerapkan ini, mungkin kita akan merubah lagi itu Bapak, dari yang makan nasi putih yang 3 kali kita ubah lagi mungkin 2,5 kali atau 2 kali saja gitu. Karena kita harus mengubah nasi putih ini kan indeks glikemiknya tinggi, artinya dia akan menaikkan kadar gula darah cepat. Nah, harapannya kan kalau diabetes tidak secepat itu, tapi tetap bisa merasa kenyang dan energinya terpenuhi agar mencegah terjadinya penurunan berat badan dan juga massa ototnya berkurang. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi. Karena itu ya, ya, sebenarnya ya itu tadi hanya kalau sadaran iya, kedisiplinan yang memang perlu diperbaiki itu disiplin. Kalau kesadaran ada sih, cuman disiplinan. Karena memang selama ini hanya menyesuaikan keadaan aja. Nah, kalau tidak di-manage Salah satunya cara kita bisa manage untuk memastikan jumlah yang kita asup dan yang kita tukar itu sesuai, yaitu dengan salah satunya ini Bapak, ada yang namanya daftar bahan makanan terikat. Nah di sini itu sudah ada jenis-jenis bahan makanan Bapak, ada singkong, roti, nah contoh-contohnya dengan beratnya sekian, dengan keseluruhannya ini dia memiliki rata-rata energi sama 175, 4 gram protein dan 40 karbohidrat. Artinya kalau kita ingin merubah nasi ya Bapak yang adalah 200 gram, kita ingin merubah nasi ini menjadi kentang atau menjadi ubi, salah satunya adalah kita bisa merubah nasi menjadi ubi sebanyak 1 biji atau 130 gram. Nah ini jumlah nutrisinya kurang lebih sama seperti itu Bapak, 175 kalori dan lain sebagainya. Artinya walaupun kita merubah bahan makanannya tapi tidak merubah nilai gizinya seberapa. Itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk manajemen diabetes. Karena kan sebelumnya juga dari asesmen ada Bapak dan menyampaikan jika Bapak sudah mengubah bahan makanannya tapi untuk jumlahnya mungkin bisa kurang atau lebih sehingga sempat terjadi penurunan berat badan dan belum meningkat secara optimal berat badannya. Mungkin kadar dari jumlah yang dimasuknya masih belum. Itu mungkin Bapak yang jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, ada lagi Bapak? Oh ya baik. Jika tidak ada, mungkin itu dulu edukasi yang bisa saya sampaikan dan nanti dalam 3 hari ke depan saya harap kita akan mencoba, ya, Bapak bisa mencoba untuk menerapkan pola makan ini dan nanti di hari ketiga saya akan memonitoring dan juga mengevaluasi bagaimana apakah asupan ini bisa dijalankan dengan baik atau mungkin ada kendala di dalam prosesnya seperti itu. Jika memang nanti ada masalah dan juga kendala tidak sesuaian, bisa kita diskusikan untuk dicari jalan keluarnya sehingga manajemennya bisa tetap dijalankan di kemudian hari.
Mungkin itu dulu dari saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan juga kesediaannya untuk dilakukan konseling edukasi pada sore hari ini. Mungkin itu dulu saya ucapkan terima kasih dan selamat. Mungkin itu dulu, mungkin di slide-nya bisa Bapak bawa, betul, Bapak bawa satu dan mungkin bisa dibaca, jika ditanyakan bisa. Oke, nanti sekitar mungkin ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya mau naik, seperti itu.